jam 6 ya. Biasa dalam rangka Birrul Walidain, saya dari Bandung weekend itu suka ke Garut. Abdi orang Samarangna Cirojomnya mana Pasir Moncang mau disebutkan ya, biasa nama. Lalu di antara bentuk Birrul Walidain itu adalah mengajak orang tua, keluarga. Perhatikan, ini perkara yang penting ya. Tongcing kecewis gitu ya. Itulah keadaan mereka, sangat jadi keadaannya di yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita atas kekhawatiran, harus merasa khawatir ya. Karena kenifakan ini kan menggugurkan amal. Harus khawatir atas apa? Atas gugurnya amalan kita, atas terhapusnya amalan kita dengan tidak apa? Dengan tidak kita sadari. Kermah amalan dengan sakitu-kituna orang teh. Salat dengan sakitu-kituna kan gitu. Salat oke kadang-kadang berjamaah telat. Rawatib juga kadang dilakukan kadang henteu. Saum bulan betong ka majelis ilmu patukang-tukang lain nyindiran itu. Ya, seperti itu. Aya majelis ilmu sireum di sisi bari peureum itu kan macam-macam. Seperti itu. Kumaha. Ya. Keur mangan sakitu-kituna terus orang berbangga dengan itu. Justru lebih khawatir lagi bila amal yang segitu-gitunya ternyata oke hilang ya. Seperti itu. Pembatal amalan itu banyak sekali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang membatalkan seluruh amal yang ngugurkeun kabeh amalan, seperti apa? Seperti syirik, murtad, ya riddah, ya murtad. Nah, ayeuna loba nu murtad. Geus di murtad di kamera, di jin, nanaon ya. Nifaq akbar ya. Nifaq akbar yang senang kalau musuh jaya ya, senang kalau kaum muslimin itu teraniaya, kalau kalah kaum mukminin itu nifaq akbar itu, seperti itu. Ngabatalkan amal. Ada yang membatalkan amal itu ngabatalkan amalna eta unggul. Ari nu tadi mah syirik ngabatalkan sagala amalna urang teh. Geus dikumpul-kumpulkeun ku urang teh aduh enggak ada. Ya. Aya nu ngabatalkeun ngan amal eta. Seperti apa? Kalmanni wal adza fi shadaqah. Seperti ngungkit atau menyakiti di dalam sedekah. Ya. Dalam kesempatan ini saya tidak akan banyak yang disampaikan, hanya 5 atau berapa ya. Karena ini kalau secara umum ya banyak sekali. Dan seperti dikatakan bahwasanya kata para ulama al-adadu la mafhuma lahu. Bilangan itu tidak ada mafhumnya, maksudnya lamun lain tina 5 eta atau 6 eta lain termasuk pembatal amalan gitu ya. Ya tidak ada mafhum. Sifat munafik ada berapa? Sifat munafik 5. Sifat munafik ada berapa? Sifat munafik ada 3, ada 5. Tah sifat munafik teh ngan lain tilu na, ngan lain 5 na, aya 50 mah gitu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ada di itu dalam mafhumalah. Nah, yang saya akan sampaikan di sini yang pertama adalah asyirku. Ya, pembatal amalan itu adalah asyirku, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Larangan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu akan menghapuskan seluruh amalan-amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya, dan telah diwahyukan
wahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, la in asyrakta jika kamu berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, amal-amalmu itu akan hancur lebur, wa la takunanna minal khasirin dan termasuk dari orang-orang yang merugi serugi-ruginya orang yang berbuat syirik. Sholatnya yang banyak, saumnya yang banyak, sudah capek-capek dia sholat, ya, dikumpul-kumpulkan amal tersebut, zikir yang luar biasa seperti itu, dibela-bela, ya. Bangun jam 2, tinggalkan pasangan kita, tinggalkan kasur yang empuk, tinggalkan selimut yang lembut, tinggalkan pasangan kita yang mempunyai 2 sifat, lembut dan empuk, kan seperti itu. Demi apa itu? Demi pahala kan gitu ya. Kita dingin-dingin, dagas bea, ya, duduk dingin kan seperti itu. Salat dan kabareuh gitu nya, teu kacangkeul dan sebagainya. Ngong teh adan subuh kita ke masjid ya seperti itu. Saum yang kita laksanakan usbeuri, urilit batur mah ya tamasya gitunya, urang mah tamas we gitunya gitu. Ada kumaha tuh ya, nah, seperti itu boro-boro ya, seperti itu. Bibir pecah-pecah, tenggorokan kering ya, pinggang sakit, nah segala karasa saum teh kan seperti itu ya. Sodako ya, kita berikan kepada fakir miskin, batur dipakai poya-poya kuliner kemana-mana yang urang dibeakeun ya, seperti itu. Geus kitu teh orang ternyata berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, teu nyata akhirat atuh kuku batur mah senang di dunia. Orang kan seperti itu ya. Jadi karena apa? Karena iskirikar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu, kami perlihatkan apa-apa yang telah mereka lakukan min amali dari suatu amalan, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal-amal tersebut yang setumpuk-tumpuk itu, yang dikumpul-kumpulkan itu, haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Abu Sa'ad bin Abi Fadhalah Al-Ansari, dan beliau termasuk dari kalangan sahabat, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahu an-nasa yaumal qiyamati liyaumil la raiba fihi, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang pada hari kiamat, yang hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Nada munadin, ada yang menyeru, man kana asyraka fi amalin, barang siapa yang menyekutukan dalam suatu amalan, amilahu lillahi ahadun, dia beramal yang harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini kepada salah seorang atau kepada sesuatu, falyatlub sawabahu min indi ghairillah, maka ambillah penta tuh kan itu pahalanya kepada apa? Kepada yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha agna suraka an syirki, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala agna suraka an syirki, tidak butuh disekutukan oleh Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bila bapak-bapak, ibu-ibu punya perusahaan, ya, punya perusahaan nih, ada karyawan, ya, ada karyawan, terus dipercaya kurang teh, di belakang ternyata gawe deui kana lain, kumaha rasaan, ya, kumaha, gak suka ya, ini teloya ya karyawan, terus diogok kurang teh, geus tambahan bonus, nah ini dan itu, ya, seperti itu. Ini urusan dunia. Ya, ini urusan dunia. Ini manusia dengan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, disekutukan tentu ya lebih tidak suka lagi, tidak butuh kepada itu. Perkara-perkara syirik dipelajari pada majelisnya ya. Ini sebagai pembuka saja supaya antum di sini, di majelis di sini ada kajian tauhid kan, ada ya, maka rajin-rajin supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan tersebut yang menggugurkan amalan. Yang kedua adalah ar-riya,
maksud yang tadi ketika ria itu syirik. Ketika dipisahkan berarti ada pembahasan tersendiri, ya. Seperti ini adalah suatu hal yang istimewa. Karena syirik cakupannya luas. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang nyata, ada yang tersembunyi, ya macam-macam. Kan seperti itu. Arya melakukan sesuatu ingin dilihat, mendapatkan pujian dan sanjungan. Ya. Nomoruhan mah. Ya, tetapi dengan sanjungan. Bukankah itu adalah dunia juga? Betul enggak? Senang enggak disanjung? Senang. Diapresiasi senang? Senang. Seseorang yang bekerja di satu perusahaan, dia gajinya 5 juta. Dia gajinya kan 2 juta. Ngan di dia mah sok dicarekan wae teu dihargaan, aya di dia mah 2 juta dihargaan. Ya. Ya di dia mah gaji kita gaji mana? Dia mah ada rekeningnya segala samper ya. Terima kasih atas karya Bapak dan sebagainya. Ngeunah. Padahal nggak 2 juta. Tapi ngeunah gitu. Seperti itu. Milih mana? Orang bisa memilih yang 2 juta itu karena apa? Nyaman, ya seperti itu. Ya, kenyamanan itu adalah tidak bisa dibeli. Ya. Sanjungan ini adalah bagian dari dunia. Dilihat orang oleh orang adalah bagian dunia, seperti itu. Enggak, itu mesti diburuhan. Ya. Nah ini meniatkan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan penglihatan sanjungan dari orang lain. Ya. Bukan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang tersebut meniatkan, kalau meniatkan dari amalnya itu murni untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ingin dilihat, untuk dipublikasi, untuk di ini dan itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu mah lain syirik kecil deui, tapi udah syirik akbar. Ya, kalau seperti itu. Yang disebut dengan apa? Para ulama syirkun niyat wal qasdu wat talab kan eta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wa zinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim. Aku akan penuhi, kami akan penuhi kepada mereka amalahum, kepada amal-amal mereka fiha, pada yang dituju tersebut, wahum fiha la yubkhasun, tapi mereka itu termasuk orang yang merugi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, mereka itu yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, illan naru, kecuali neraka, wa habita ma sana'u, dan gugur apa-apa yang telah mereka perbuat, fiha pada amal tersebut, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil dan gugur apa-apa yang telah mereka lakukan. Ya, dalam surat Hud ayat 16. Berkata Ibnu Abbas mengenai ayat tadi, inna ahla riya yu'tauna bihasanihim fid dunya. Sesungguhnya orang yang berbuat riya, mereka itu diberikan kebaikannya di dunia. Dapat sanjungan, dapat follower, dapat subscriber, nah gitunya. Kan dapat itu banyak. Bahkan dapat karena banyak follower, subscribernya itu dapat dunia. Nah, ono gitu teh. Kotak katanya aya play gitu teh. Ya, di YouTube ya, dipasang dapat dengan amalannya. Ya. Wadzalika, karena itu annahum la yudlamuna nakira, sama sekali tidak dizalimi. Allah itu tidak menzalimi, sok. Ya. Yaqulu, beliau mengatakan, man amila salihan iltimasa dunya sauman, barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dengan menginginkan dunia, sauman, satu saum, au salatan, atau salat, ya, au tahajjudan billahi, atau tahajud di malam hari, la ya'maluhu illa iltimasa dunya, tidak melakukannya kecuali hanya untuk tujuan dunia. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, wa fihi alladhi iltamasa fid dunya fil mathabati,
Aku akan penuhi apa-apa yang diinginkan di dalam dunia, apa-apa yang dicarinya di dunia, berupa apa? Berupa upah, ya. Diburuhan. Wa habita amaluhu, dan amalnya gugur, alladzina kana ya'maluhu, yang telah diamalkannya lil timasi dunya, karena mengharap dunia, mencari dunia. Wa hum fil akhirati minal khasirin, dan mereka itu di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Itu yang apa? Yang meniatkan dari awal apa? Tujuannya ingin dilihat untuk dunia dari awal. Bagian yang kedua, dia mengamalkan suatu amalan, memaksudkan meniatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, summa yatra'u alaihi riya, kemudian masuk padanya riya. Ya, setelah masuk dalam amalan tersebut, dia mengamalkan, dia sholat ya ini, jorojoi teh aya niat pala ini tinggal kudu sanes, nah gitu. Fahada syirkun asghar, maka ini adalah syirik asghar. Syirik asghar teh, syirik anu leutik teh dibanding dengan syirik besar yang tadi. Tapi kalau dibandingkan dengan dosa-dosa besar, akbar minal kabair, lebih besar dari dosa-dosa besar. Lebih buruk, lebih besar dosanya daripada mencuri, korupsi, minum khamar, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini bukan, makanya ditempatkan para ulama di awal. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Mahbud bin Labid, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ahwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik asghar. Wa ma syirkul asghar? Apa syirik asghar itu? Qala riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza zuziyan nasu bi a'malihim. Allah akan berkata pada hari kiamat tatkala orang-orang telah diberi pahala dengan amal-amalnya. Yang lain diberi pahala. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu itu ingin dilihatnya, ingin disanjung olehnya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. So, tinggal nah aya pahala aya boro-boro. Boro-boro. Mereka juga siap, lagi bersiap untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya dari hadis Mahmud bin Labid, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ayyuhan nas iyyakum wasyirkus sarair, wahai manusia, jauhilah oleh kalian wasyirkus sarair, dengan syirik yang ya, rahasia. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Apa yang disebut dengan syirkus sarair ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaqumur rajul, seseorang yang berdiri, fayusalli, lantas dia salat, fayuzayyinu salatahu, lantas dia menghias-hias salatnya, Allahu akbar. Biasa Allahu akbar. Allahu akbar, ngeunah kan bisa. Tapi saya enggak ngeunah kan. Ya. Zahidan lima yaro, bersungguh-sungguhnya itu, dipelankannya itu, dihusu-husukannya itu, bersungguhnya lima yaro, kepada apa yang dia lihat. Min nadharin nasi ilaiha, dari pandangan orang-orang kepadanya. Fadzalika syirkus sarair, maka itu adalah syirik sarair. Itu adalah syirik sarair. Maka oleh sebab itu hendaklah kita berhati-hati, ya, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan, sesungguhnya syirik asghar apabila masuk dalam satu amalan, maka amalan tersebut gugur. Ya. Sesungguhnya apabila syirik asghar itu tidak diterima ampunan kepada pelaku yang melakukan syirik asghar itu.
Dan pelaku syirik asghar bukan di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala, bukan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengampuni, diampuni, ataupun jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengadab seperti dosa-dosa besar yang lainnya, kan itu. Tetapi syirik yang kecil ini adalah pasti Allah Subhanahu wa taala mengadabnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya kalau tidak bertobat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni syirik dia diserikatkan dengannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Di bawah syirik, ari syirik asghar mah di atas, liman yasha bagi orang yang dia kehendaki. Maka wajiblah untuk kita semua jamaah sekalian untuk berhati-hati, untuk takut, untuk khawatir dengan syirik ini, dengan berbagai macamnya, dan harus kita pelajari. Kita mempelajarinya untuk apa? Untuk kita supaya tidak terjerumus padanya. Araftu syarra la li syarri, aku mengetahui keburukan, kata Hudzaifah, aku mempelajari keburukan, laisa li syarri walakin li tawaqqihi, tetapi untuk supaya terlindung darinya. Ya. Maka imam tauhid dari dulu berdoanya itu yang pertama, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhilah aku dan anak-anakku anak budal aslam untuk beribadah ke para berhala-berhala. Ini doa ya dari bapak tauhid, tokoh tauhid, yaitu Ibrahim. Ya. Yang ketiga, al-man wal adha, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, janganlah kalian menggugurkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit wal adha, dan menyakiti. Ya. Ima mengungkit, ima menyakiti. Kenapa seseorang itu mengungkit-ungkit amalan? Biasanya karena tersinggung atau terpicu. Ya, seperti itu. Seseorang yang telah berbuat baik kepada seseorang, kurang mulang tarima nateh, teu apal, kersusah nama si eta, kan gitu, muncul orang teh. Tidak ada timbal balik dari orang yang memberikannya, yang diberikan kebaikan, teu aya timbal balik kena, teu cara kersusahna. Baheula mah si eta teh kieu. Diungkit-ungkit. Nah, itu pemicu-pemicunya itu. Jadi jangan terjebak terhadap alman. Ya. Tatkala seseorang aktif di suatu lembaga, telah melakukan ini dan itu, kemudian misalkan teu kapake ke lembaga teh. Lamun urang mah moal kitu atuh. Kalau tidak ada infak dari saya, tidak akan seperti itu megahnya pesantren itu. Alman wal adha. Ya. Wal adha itu menyakiti. Mere tapi ditungtungan ku disek-sekan. Ya. Ya. Pergi artos ya. Terang lah, nyanyaho lah. Mampu mana gitu. Nah, geus kitu we katurunan. Kalau ka disek-sekan. Eta nu diberena hayang nama dibalikeun deui tapi da kumaha buntu kitunya. Baiklah gitu, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu. Nah, ini sifatnya, sifat orang mukmin yang tidak mengikuti apa yang mereka infakkan, mannan wal adha, ya, mengungkit-ungkit dan menyakiti.
Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala telah berbuat kebaikan kepada seseorang, tatkala telah berbuat kebaikan kepada suatu lembaga dakwah, ke ini dan itu, jangan diungkit-ungkit. Walaupun kita tidak terpakai di lembaga tersebut, walaupun orang tersebut tidak membalas kebaikan kepada kita, karena kita beramal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Lain kersi eta lain. Allah gitu. Udah, jangan. Tapi sebaliknya kalau kita menjadi orang yang diberi kebaikan oleh orang lain, la yazkurullah ma la yazkurun nas, tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berusaha untuk membalas kebaikan gitu. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wala yanzuru ilaihim, teu ditempo acan, wala yuzakihim, dan tidak akan dibersihkan, tidak disucikan, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya itu 3 kali. Menunjukkan apa? Menunjukkan adalah pentingnya perkara ini. Saha anu 3 golongan teh anu mau ditempo-tempo acan ku Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Dzar, "Hubu wa khasiratun ukit." Aduh, sungguh dia merugi sekali orang yang seperti itu. Manhum ya Rasulullah? Sieun. Siapa itu ya Rasulullah? Al-musbilu. Orang yang isbal, yang menjulurkan kainnya melebihi mata kakinya. Di dalam riwayat lain karena apa? Karena sombong, ya. Karena isbal yang tanpa sombong ada dalilnya khusus, yaitu ancamannya neraka. Yang wala yuzakihim adalah yang sombong. Wal mannan, dan orang yang suka mengungkit-ungkit. Wal munfiksil atan bil halafi wal al kadhib, bil halafil kadhib. Orang yang menjual barang supaya laku dengan sumpah dusta. Atuh teu kengeng ti ditu nage jang, atuh bu teu kengeng ti ditu nage teu kengeng sakitu mah. Ieu mah ngararisan lah gitu. Iya saya. Ya. Amis kareueut pisan. Tapi tong dituang di dieu. Kan seperti itu. Daek anu sumpah serapah segala rupa. Kok eta langsung dibelian. Tapi bohong terus. Ya. Itu yang ketiga. Penggugur amalan. Yang keempat adalah tarku salatil asri, meninggalkan salat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafidhu 'alas salawati", jagalah oleh kalian salat-salat. Jaga waktunya, jaga tata caranya, jaga kehusuannya. Wassalatil wusta, dan salat al-wusta. Salat al-wusta adalah salat asar. Tatkala disebutkan menyendiri, berarti di sana ada keistimewaan. Maka kata hadis Abu Buraidah riwayat Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugur amalannya. Nih, salat asar itu ya banyak perkara-perkara yang bisa melalaikannya. Salat asar itu kan sore hari. Mun pagawean teh sok karago, ya. Kagok, ieu geus lohor tadi geus salat geus bersih, kagok. Tuh tukang nemok-nemok nu dagang kalaka payu pas asar angke we cenah. Bari beberes jualan, nu bekerja apa, yang di kantor juga sekalian ini. Ternyata tertinggal. Ya. Ini waktu yang tangguh. Maka banyak seorang meninggalkan salat asar. Yang kelima, adalah at-ta'ali 'ala Allah. At-ta'ali 'ala Allah. Ini susah menerjemahkannya. Tapi ayat terjemah sunnah nu pangeunah-ngeunahna menurut saya. Apa itu? Ngaluluhuran Allah. Atuh kagade sorana ge. Ngaluluhuran Allah Subhanahu wa taala. Ngaluluhuran Allah teh kumaha? Ya.
Sebuah riwayat tentang suatu kisah di Bani Israel. Sesungguhnya ada dua orang laki-laki di zaman Bani Israel, di kalangan Bani Israel, mutahabbaina, yang dua-duanya saling mencintai. Lain cinta nutup bukunya yang ada mah kadenya duaan lalaki pasakal-cakal nu yeuna gumulai nu yeuna ganteng. Ini mah memang bersahabat gitu. Ahaduhuma mujtahidun fil ibadah, yang satunya si A lah ini adalah yang sungguh-sungguh dalam ibadah, rajin ibadah. Wal akhor, yang kedua, yang lainnya, ka'annahu yaqul mudhib, seolah-olah mengatakan bahwasanya dia pendosa. Maka si A ini mengatakan, aksir amma anta fihi, tinggalkan apa yang kau lakukan itu, ya, karena dia berbuat dosa. Maka apa jawab yang kedua itu? Khallini wa rabbi, tinggalkan aku, ini urusan aku dengan Tuhanku. Cing lah tong cumarek wae ya. Setiap melakukan kejahatan atau kemaksiatan selalu diperingatkan. Hatta wajadahu yauman ala dhanbin ista'dhamahu, hingga dia mendapatkan suatu hari dia melakukan dosa yang benar-benar besar, dia anggap besar. Faqala aksir, tinggalkanlah itu. Maka si orang tersebut tetap mengatakan, khallini wa rabbi, tinggalkanlah aku bersama Robku, ini urusan aku dengan Robku. Abu Isa alayda raqiban, apakah kamu diutus untuk memata-mataiku? Segala dicarek gitu ya, diintai gitu ya. Maka karena saking kesalnya dia mengatakan, wallahi la yaghfirullaha laka abadan, demi Allah tidak akan mengampuni kepadamu selama-lamanya. Wala yudkhilukallahul jannata abadan, dan kamu tidak akan masuk surga selama-lamanya. Saking apa? Saking kesalnya, dan dia telah melakukan dosa besar ya, sering ya. Maka Allah mengutus malaikat, kemudian dimatikan dua-duanya, maka dipeganglah dua ruhnya, maka dikumpulkanlah kedua-duanya. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala kepada yang kedua, yang gimana? Yang pendosa tadi, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah surga dengan rahmatku. Dan berkata kepada yang lain, yang ahli ibadah, atas tatiu antahdura abdi rahmati, apakah kau mampu untuk menghalangi aku memberikan rahmat dengan hambaku? Faqala, maka si ahli ibadah mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang ahli ibadah tersebut, idhabu ilan nar, pergilah kamu ke neraka. Pergilah kamu ke neraka. Jadi itu berdosa masuk surga, ahli ibadah ke neraka. Dikarenakan apa? Dikarenakan at-ta'ali ala Allah, ngaluluhuran Allah, bersumpah atas nama Allah bahwasanya tidak akan mengampuni, dan bersumpah atas nama Allah tidak akan memasukkan ke surga. Ini main ponis ya, main ponis. Yang ponis seperti itu adalah membahayakan. Maka kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu, demi zat yang di jiwaku ada di tangannya, dia telah mengucapkan suatu kata, suatu kalimat yang paling rugi, yang paling celaka, yang mencelakakan dunia dan akhiratnya. Yang seluruh ibadah-ibadahnya seluruh ibadah-ibadahnya gugur dikarenakan apa-apa yang dikatakannya. Maka berhati-hatilah dalam berkata-kata. Jangan merasa diri sok benar, sok suci, kemudian juga main ponis. Tapi ini juga bukan berarti bahwasanya tidak memperingatkan kepada keburukan, kemaksiatan, peringatkan.
Kemunkaran peringatkan, tetapi tidak disertai dengan vonis. Yang terakhir ini untuk ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Ada calon ibu-ibu? Karena di sini ada calon bapak-bapak dari ganteng-gantengnya. Yaitu yang menggugurkan amalan adalah kedurhakaan antunna, kedurhakaan kalian terhadap suami kalian. Itu menggugurkan. Dikatakan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 golongan yang sholat mereka tidak sampai kepada telinga mereka, tidak tedugi kaluhur, pahala teh kaluhur. Ieu mah karek dina cepil teh turun deui teu nepi. Ya, berarti tidak dapat pahala. Orang yang ada 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama, budak, lain budak bahasa Sunda. Budak hamba sahaya nu kabur-kaburan di majikanna. Selama dia itu kabur-kaburan seperti itu di pangaburan, maka sholatnya tidak akan diterima sampai dia kembali kepada majikanna. Ya. Yang kedua adalah seorang wanita yang dia tidur kerek nyegrek ari salakina murka medenghal gitu. Moh seperti itu ya, gara-gara gitu wungkul gitu ya, moh langsung kerek ya. Bukan hanya urusan itu, tapi itu yang utama, tetapi urusan-urusan ketak nusuk-nusuk yang lainnya, tidak mentaati kepada suami dari perkara-perkara yang lainnya. Taatilah suami dalam kebaikan, termasuk dalam urusan-urusan yang mubah teh teu dosa, teu pahala. Naon atuh? Hayang ngechat ieu mah lalakina hayang beureum. Biru. Turut waekeun bae. Ya. Nu kitu kan tong jadi masalah, turutkeun ya. Walaupun kadang kebanyakan suami kan tidak perhatian hal seperti itu. Kumaha neng we lah gitu. Makan seperti itu. Tetapi istilahnya kalau urusan yang begitu itu hal-hal yang sepele yang mubah itu, ini ya turut aja ya. Karena cermin daripada rumah tangga itu, siapa yang menguasai kepada rumah itu tergantung dari warna rumah gitu. Lamun di imah eta istrina resep hejo kemudian hararejo, eta teh yang berkuasa itu istrina gitu we. Tapi KMR hejo gitu nya. Di camar mandi hararejo sarua tuh da jeung ieu jeung lukut-lukut jadi teu kudu marsihan. Ka asbak hejo ya, asbak anu ngararoko maksudna teh sagala gitu. Tapi kalau warna itu ditentukan oleh suaminya, berarti memang punya kawang suaminya tersebut ya. Meren. Seperti itu. Itulah. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berhati-hatilah dari penggugur amalan ini. Ini adalah perkara-perkara yang luar biasa seriusnya. Kita harus mencatatnya dengan tinta emas karena ini adalah sifat yang dimiliki oleh para sahabat dengan kesungguhan mereka yang luar biasa, tetapi selalu mengkhawatirkan gugurnya amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan ngisi pengajian yang dadakan ini menjadi didikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ayo pertanyaan, tos CF ya, ditutup dulu saja ya, atau ada? Mangga mengpeng ka Garut. Mangga. Yang gimana Pak? Gimana? Sifat syirik gitu?
Oh iya. Sifat misalnya ria, kan itu ada sesuatu yang sulit terkadang bisa dihindari. Iya. Karena kadang-kadang kita suka terselip dalam setiap perbuatan kita. Iya. Iya, Pak. Ini adalah penyakit kita semua. Kalau disebutkan kita itu, saya juga sarwa gitu ya. Kita itu kan yang berbicara dengan yang diajak bicara ya, namun menyebut kita. Kita harus, itu maksudnya marehaneh enggak sorangan. Ya, ini adalah merupakan penyakit kita semua yang banyak kapancing, terjebak, geus dirahasia-rahasiakeun, geus kitu, geus kieu. Keceplosan gitu. Nya geus berusaha tong beja-bejanya. Ieu tadi ti masihan teh abi tong ieu mah. Keceplosan deui. Ya, seperti itu. Ya, jebakan-jebakan untuk mengungkit itu banyak, Pak, ya. Jebakan-jebakan untuk mengungkit amal-amalan. Maka gimana tuh caranya? Ya banyak mengilmui, banyak kita merenungi dengan apa? Dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Lebar atuh gitu. Lebar gitu ya. Renungi apa yang akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala gara kita mengungkit gitu. Aduh lebar tos bebeakan urang teh amalan. Geus beak dengkak amal-amalan gitunya, tapi itu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Maka obatnya apa? Ya banyak hadir di majelis ilmu supaya apa? Ada tadzkir. Ya, di Garut ini selain Ahad kapan? Selain Ahad. Ya, Sabtu ada lagi. Saya lihat suka ada Rabu ya. Iya, ya hadir ya. Di ini hadir. Ya. Yang kedua hadirnya di depan, Pak. Da moal kasetrum atuh. Ya. Begitu. Ada dari ibu-ibu? Silakan dari ibu-ibu barangkali yang ingin ditanyakan. Atau mungkin dari Ustaz saja bertanya yang telah disampaikan tadi sambil memahami juga bagian pendengar. Sambil nanti ada mungkin yang bisa menjawab. Oh, ada hadiah. Iya, hadiah. Oh, baik. Kirain enggak hadiah, tadinya mau diselingi kalau tahu. Baik. Ya. Ikhwan, sebutkan ayat yang ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan ayatnya. Apakah ini adalah orang-orang yang peminum khamar yang suka mencuri? Ayat ini mengenai ayat ini. Ayatnya coba sebutkan. Surat Al-Mu'minunnya, ya betul surat Al-Mu'minun. Coba bacakan teteh atau ibu. Ayat sabaraha? Iya, fokus ke ayat yang ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah. Kata Nabi Siti Aisyah, teu naon Siti oge. Siti teh Sayyidati cenah. Tuan putri. Tapi disingkat jadi Siti. Di Garut seueur Siti. Di awalan ku Siti. Siti tu ada, Siti Khadijah, Siti Maisarah. Tapi baheula ayeuna mah Neti, siapa? Betty, tapi kan ka Kunti. Aya. Ya. Ayat ke-60 ya. Ayat ke-60 gimana bunyinya?
Iya, betul. Itu adalah ayat yang ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan berikan hadiah. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan seperti apa yang contoh dari syirik sarair, syirik syirik tersembunyi. Seperti apa syirik tersembunyi? Ikhwan, syirik yang tersembunyi. Sanes ibu, tos tarik salah deh. Syirik yang tersembunyi. Marhatoskeun teh. Lah itu syirik sarair ya, ya. Siapa antum namanya? Ya. Masih ada hadiahnya? Ya. Ya, cukup. Cukup sudah jam 11 lebih 10 menit. Saya juga seperti dikatakan tadi ada keperluan yang harus dikejar di Bandung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.